Kalau mau mulai nggak apa-apa sudah. Oh gitu. 25 orang, total kita semua ada 63. Nah, kalau 63 kan semua, yang guru kan kayaknya 47 aja ya. 47 ya, berarti sudah lebih dari separuh ya. Bisa Iya, kita nanti mulai ya. mungkin mereka nyusul kali, Mbak. Baiklah. Cek Adus. Saya lihat dulu. Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Semoga ya, semoga Bapak dan Ibu sehat senantiasa, bahagia selalu. Amin. Sudah Alhamdulillah. Sudah 24 orang yang hadir. Makanya Bu Harwanti gabung di tempatnya Bu Malaya. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, boleh unmute nanti kalau sudah ada kesempatan diskusi. Sementara ini saya mute semuanya supaya rapat ini terfokus ya, karena rapat ini direkam dan saya upload rekamannya untuk bukti ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah ada 25 orang, kita akan mulai rapatnya. Hari ini ditetapkan sebagai sosialisasi begitu, karena rapat internal panitia pelaksana kegiatan sudah dilaksanakan pada Sabtu ya. Sabtu tanggal 14 November kemarin. Nah, dari rapat itu sudah menetapkan beberapa keputusan penting dan poin-poin penting di mana rapat itu juga sudah direkam sedemikian rupa dan sudah dapat ditonton rekamannya apabila ingin menyaksikan rapat panitianya ya. Ada linknya, bisa dibagi nanti. Sehingga dari rapat itu juga ditetapkan hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi atau dengar pendapat juga bisa ya. Sosialisasi sekaligus dengar pendapat. Pada rapat hari ini telah hadir Waka ya, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Kesiswaan, Bu Harwanti juga mungkin bergabung di sana ya. Dan Pak Orba tentunya ada di sekolah. Juga Bapak Ibu yang lain dari unsur panitia juga sudah hadir sekretaris saya, Ibu Dwi Kartika, tim penilaian akhir semester juga sudah ada seperti Pak Sam, Pak Irfan, Ibu Widi ya, dan teman-teman lain. Sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa SK kepanitiaan ini sudah ditetapkan dan sudah dibagikan di grup inspiratif. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu guru yang senior, yang jauh lebih tua daripada saya, izinkan saya untuk memandu rapat ini, memandu sosialisasi ini dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa, pengantar dari kepala sekolah atau wakil daripada bidang kurikulum ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian kita lanjutkan dengan sosialisasi pedomannya, apa-apa aja poin-poin yang Bapak Ibu mesti ketahui, bagaimana sistemnya, dan seterusnya akan disampaikan di sosialisasi ini. Kemudian yang berikutnya ada diskusi dan penutup. Apabila ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan, kita akan bicarakan di agenda diskusi. Jadi, kita akan memulai rapat ini dengan berdoa bersama-sama. Izinkan saya untuk tidak memimpin ya, tapi memandu saja. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan satu sama lain di antara kita saling mencerahkan. Seluruhnya dalam bingkai kasih sayang SMA Negeri 1 Bontang. Berdoa disilahkan.
Cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini sebelum ke Bapak Samsul sebagai Waka Kurikulum, saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Kemudian tetap juga makan makanan sehat bergizi, ya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah mendapatkan pemahaman yang sama, gitu ya. Pemahaman yang kurang lebih sama, ya. Jadi tujuan rapat kita ini memahami bagaimana proses daripada PAS ya, atau penilaian akhir semester yang sepenuhnya dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak Waka Kurikulum, Bapak Samsul Bahri. Saya mengundang Bapak Samsul Bahri untuk menyampaikan beberapa hal. Pak Samsul, gelap sekali. Unmute dulu Pak, suaranya belum masuk. Minta tolong. Bapak pindah situ. Enggak apa di sini aja ini. Enggak, karena ini suaranya gelap. Bentar. Nah, ini Pak Samsul. Bentar saya pindah dulu. Ya Pak, biar agak terang ya Pak, biar kelihatan. Ya, inilah saya. Nah, kan jadi keren. Oke, silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadiran teman guru semua di dalam acara rapat ini. Rapat ini kan rapat teknis ya, rapat teknis. Nanti besar harapan saya Bapak Ibu guru itu banyak bertanya tentang teknis kepada panitianya. Mungkin itu kalau saya mungkin hanya akan menghimbau kepada teman-teman guru sekalian yang memang punya bagian sendiri dalam kegiatan penilaian akhir semester ini dengan cara ya mengumpulkan soal yang dibebankan kepada kita itu dalam waktu yang tepat. Dan kalau ada masalah, mungkin beberapa Bapak Ibu guru yang punya masalah tentang penggunaan aplikasi itu nanti mungkin ke sekolah sajalah, kita akan berusaha memfasilitasi. Itu aja mungkin Bu Made yang bisa saya sampaikan. Nah, silahkan dilanjutkan. Ya Pak. Ya, baik Pak Samsul. Sudah ya Pak. Setelah, tapi nilai kan. Ya Bu. Oke. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih banyak. Jadi ditekankan oleh Pak Samsul agar Bapak Ibu mengumpulkan soalnya tepat waktu gitu ya. Dan Pak Samsul juga mengharapkan pada meeting kali ini atau sosialisasi kali ini Bapak Ibu bisa banyak-banyak bertanya atau menyampaikan masalah-masalahnya dalam persiapan PAS ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan agenda berikutnya. Agenda berikutnya adalah sosialisasi pedoman. Nah, di sosialisasi pedoman inilah saya akan menyampaikan poin-poin penting ya dari pelaksanaan PAS ini. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk share screen ya. Stop dulu, stop share. Saya akan membagikan kepada Bapak Ibu pedoman kita, di mana pedoman ini sudah saya susun ya, sudah saya susun, dan apa-apa yang sekiranya kita butuhkan, kita akan lihat di pedoman ini, seperti itu. Ya. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Saya akan share screen. Nah, ini adalah pedoman yang sudah saya susun dalam file Google Doc ya.
Pertama adalah dasar pelaksanaan, saya kira tidak perlu dibacakan karena kita bersama sudah tahu. Penilaian akhir semester ini, penilaian akhir semester ganjil. Ganjil itu berarti semester 2, semester 3, semester 1, semester 3 dan semester 5. Karena itu disebut ganjil. Jadi akan disingkat, selanjutnya akan disingkat menjadi pas daring semansa gitu, biar enak ngomongnya. Jadi itu merupakan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 yang saya singkat menjadi pas daring semansa, biar enak ya. Tetap menggunakan daring, tidak online karena supaya bahasa Indonesia tidak menyalahi. Berikutnya susunan kepanitiaan sudah Bapak Ibu ketahui, saya bekerja bersama tim yang sudah saya upload juga SK ini di site ya, kita punya site khusus. Jadi seluruhnya termasuk pedoman ini, kegiatan ini sudah saya cantumkan di sini Bapak Ibu. Di sini. Saya sudah mendesain sedikit site. Tujuannya sih hanya untuk menyimpan informasi gitu. Selamat bergabung Pak Heru. Ya, mohon maaf agak lambat. Nah, tidak apa-apa Pak. Iya. Nanti Bapak Ibu akan dibagikan khusus Bapak Ibu guru, ini tidak diakses oleh siswa-siswa kita, tapi khusus Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan dibagikan link untuk bisa mengakses, melihat SK kepanitiaan atau perlu download. Kemudian pedoman kegiatannya akan di-download, silahkan. Jadwal juga. Kemudian template soal, akan ada template soal, juga tempat upload dokumentasi kegiatan, notulen rapat, berita acara, daftar hadir, formulir daftar hadir, kemudian simulasi, berita acara simulasi, dan link soal simulasi sudah saya buatkan di site ini, termasuk ada satu video YouTube yang bercerita tentang cara membuat soal menggunakan Google Form. Dan seperti itu yang dapat saya tampilkan dari site ini, tapi yang penting adalah pedomannya. Nah, jadi pedoman ini nanti dapat diakses di site tersebut. Nah, peserta daring adalah seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Waktu pelaksanaannya sudah saya rancang seperti ini, jadi kita punya kegiatan kurang lebih hampir 1 bulan penuh ya, 1 bulan penuh. Yang pertama rapat koordinasi sudah dilaksanakan, sosialisasi dilaksanakan hari ini, kemudian persiapan administrasi dilaksanakan 17 sampai 24 November, simulasinya dilaksanakan 25 November, pelaksanaan pasnya 26 November sampai 7 Desember, kemudian ada remedi 7 sampai 9 Desember, kemudian penyusunan laporan 10 sampai 20 November. Jadi dari awal sampai akhir, kegiatan ini berjalan kurang lebih 1 bulan penuh. Materi yang akan diujikan pada pas daring ini adalah materi pelajaran pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Apakah Bapak Ibu menggunakan edaran terbaru yang KIKD-nya diciutkan ya, disederhanakan lagi, apakah menggunakan full, diserahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu guru. Intinya adalah materi yang sudah diajarkan pada semester 1 ini. Kemudian persebaran tingkat kesulitan soal, diharapkan soal Bapak Ibu bervariasi, mulai dari soal yang mudah, sedang, dan juga sulit. Sedangkan kelompok atau jumlah soal alokasi waktu disajikan sedemikian rupa, di mana dapat dikatakan secara sederhana, mapel umum, baik itu wajib maupun umum seperti ini, itu jumlah soalnya 50 ya, matematika 40 ya. Kemudian peminatan yang IPA 40, yang IPS-nya 50. Dan dengan durasi waktu yang seperti ini. Nanti tolong dituliskan itu durasinya, jadwalnya nanti akan dibagikan oleh sekretaris saya. Nanti kalau sudah dibagikan, silahkan pada Google Form yang Bapak Ibu buat, sudah dicantumkan sendiri tanggal ujiannya, dan juga durasi waktunya gitu. Nanti sehingga tidak banyak yang diedit oleh panitia.
Kemudian materi lintas minat juga disesuaikan, bila dia MIPA lintas minatnya soalnya 40, bila IPS soalnya 50. Kemudian kelengkapan administrasinya seperti ini sudah saya siapkan, semuanya berbasis online ya, semuanya link. Jadi ada pedoman diakses di Google Site, kemudian naskah soal ada juga linknya di Google Form ya. Ini template ya. Jadi template itu nanti silahkan di copy begitu ya, diduplikat di akun Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu dikolaborasikan. Nanti kolaborasinya akan dikirimkan email. Sama seperti semester lalu, semester 2 yang kemarin, jadi dikolaborasikan. Akan ada email baru tempat untuk mengkolaborasikan. Kisi-kisi soal di sini perlu juga dicatat karena kita mau akreditasi, perlu ada kisi-kisi soal. Silakan dibuatkan kisi-kisi soalnya dan dikumpulkan pada Google Drive, nanti ada linknya juga akan dibagikan. Kemudian berita acara, daftar hadir dan seluruhnya sudah disiapkan dengan menggunakan aplikasi Zoho karena diperlukan tanda tangannya untuk pelaporan di bidang keuangan ya. Sehingga daftar hadirnya harus ada tanda tangan begitu. Notulen rapat ini juga akan dicatat oleh Bu Ika ya. Bu Ika silakan dicatat notulen rapatnya dan nanti dikirimkan sehingga bisa saya posting lagi di sini. Kemudian jadwal kita juga masih berada di sekretaris, nanti sekretaris yang akan membagikan itu. Tata tertib di sini, tata tertibnya kita bekerja panitia dan penghubung kelas. Jadi penghubung kelas itu ada 7, satu kelas itu ada memegang 3, satu orang memegang 3 kelas, di mana beliau-beliau yang terlibat dalam penghubung kelas ini bekerja dari pukul 7.30 sampai sore kurang lebih ya, dengan cara memantau kegiatan, mendistribusikan daftar hadir, mendistribusikan link soal, password soal itu dan seterusnya, semuanya akan dilakukan oleh penghubung kelas. Kemudian pas daring ini dilakukan dalam 2 sesi, di mana sesinya itu sama seperti semesteran yang kemarin. Sesi 1 dimulai dari pukul 8 sampai pukul 10, dan lebihnya pukul 10 sampai 12 itu digunakan untuk mengakomodir anak-anak kita yang terlambat submit, karena soalnya dibatasi ya, dibatasi waktu. Jadi ketika dia terlambat submit, maka dia tidak terekam nilainya, karena itu dia perlu mengulang ujian, dan itu membutuhkan waktu, sehingga kita berikan waktu di 10.30 sampai jam 12. Nah, ini juga untuk memberi jeda sirkulasi atau lalu lintas kesibukan internet ya, ketika kita melaksanakan pembelajaran daring, ujian secara daring ini. Sehingga belajar dari pengalaman sebelumnya, itu cukup efektif sehingga memberi ruang untuk ada jeda lah, ada jeda mengirimkan link absen untuk sesi 2 dan seterusnya. Jadi tidak sangat buru-buru ya. Lalu lintas online-nya jadi bisa terukur. Kemudian berikutnya saya sampaikan juga peraturan-peraturan lainnya terkait itu adalah pengumpulan kisi-kisi dan sekaligus naskah soal paling lambat tanggal 21 November, berarti hari Sabtu dalam minggu ini Bapak Ibu. Berikan kami waktu untuk mereview soal, bukan mereview konten, tapi mereview bagaimana apakah sudah memiliki kunci jawaban, apakah sudah sesuai dan lain sebagainya, itu kita perlu waktu untuk mereviewnya dan juga menyiapkan linknya Bapak Ibu. Jadi di sini kita punya 5 hari untuk mengerjakan itu dan saya harapkan Bapak Ibu tepat waktu di tanggal 21 November untuk mengumpulkan kisi-kisi dan soalnya. Ya. Kemudian ini sudah yang lain, dokumentasi kegiatan ini akan dilakukan dengan mengirimkan foto bukti melaksanakan pas daring. Ini sudah dipahami oleh tim penghubung kelas yang berpengalaman ya, yang seperti semester sebelumnya, sehingga kita memiliki dokumen yang lengkap dan rapi ya. Selama pelaksanaan PAS 2000 kemarin, yang PAS semester 2 kemarin. Dan pembiayaan, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada anggaran sekolah. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pedoman. Kemudian
bagaimana itu ada di sini semua, nanti akan dikirimkan ya. Nah, semuanya ini tidak untuk diakses siswa, tapi ini untuk diakses guru jika diperlukan. Nah, kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu mengakses, tidak apa-apa, tidak diakses ya. Tapi Bapak Ibu perlu melihat pedoman misalnya, melihat jadwal misalnya, template soal, silakan diakses di sini. Seperti itu, nanti akan dikirimkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita memasuki ke sesi berikutnya, yaitu diskusi. Saya persilahkan Bapak dan Ibu bila ada pertanyaan. Bapak Ibu Sekretaris silakan dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Saya Mbak Made mau tanya Mbak Made. Silakan Ibu Sri Malayati, monggo Bu. Selamat siang semuanya. Ini saran aja ya kalau diterima. Mbak Made tadi bilang untuk pengaturan jadwalnya kan tadi jam pertamanya jam 8 sampai jam 10. Nah, setelah itu kan dipakai untuk anak-anak yang terlambat atau yang punya masalah. Ya. Nanti jam keduanya kan jam 1. Jam 1 sampai jam 3. Ya. 14.30. Kalau menurut saya, apakah nggak sebaiknya lanjut aja seperti biasa? Jadi lanjut di jam materi berikutnya itu di jam 10:30 gitu. Setelah itu digunakan anak-anak yang ada masalah supaya anak-anak menunggu lama tadi nggak ketiduran nanti alasannya karena ada jeda itu tadi jadi dimanfaatkan anak untuk tidur malahan nggak bisa ini menurut saya ini. Jadi anak bisa belajar yang anak-anak yang biasa gitu maksudnya. Ya, monggo kepada teman-teman kalau ada usulannya seperti itu menurut saya aja Mbak Made. Monggo tapi saya persilakan kepada yang lain. Terima kasih Mbak Made. Terima kasih Ibu Mala di sini menyarankan untuk dilakukan secara terus gitu ya. Lalu di akhir nanti baru kita beri kesempatan anak-anak kita yang terlambat dan seterusnya. Iya. Namun dari aspek saya sebagai penyelenggara atas pengalaman kemarin itu yang kemarin cukup membuat saya terus itu nggak stop, bisa tanya testi yang lain teman-teman yang lain karena kerepotan daripada online itu di web gitu, katakan di aplikasi online-nya gitu, karena kan kita harus checking, harus rilis dulu kan supaya tahu siapa yang sudah, yang belum kan harus segera dirilis gitu. Nah, kalau dilakukan siang digeser ke siang nggak apa-apa sih, tapi saya khawatirnya itu begitu mereka selesai submit semua saya harus segera postingan gitu, berarti harus segera posting itu agak merepotkan saya karena kan beberapa pelajaran. Karena sistemnya kalau misalnya dimulai jam 1, setengah 1 saya udah rilis link absen, silakan diisi. Kemudian setelah itu saya rilis juga link-link soal-soalnya. Kalau dilakukan 10.30 saya nggak bisa bernapas, maksud saya di situ. Repotannya di sini. Apakah perlu bisa ditangani orang lain? Nggak bisa, karena dia di satu tempat, di satu akun, begitu. Kalau misalnya kita bagi-bagi tugas siapa yang ini, nggak bisa juga karena dia berada di satu akun. Seperti itu. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Iya, Pak Heru silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya pikir untuk pelaksanaannya ini ya lebih baik pada pola yang telah dilakukan serta berdasarkan pengalaman yang sudah ada, sehingga evaluasi pelaksanaan pertama itu menjadi acuan pelaksanaan yang kedua. Seperti yang kita harapkan semuanya diharapkan lancar dari posisi siswa dalam mengikuti ulangan, dari posisi guru, dan dari posisi pelaksana atau panitia dalam hal apa yang telah disampaikan Mbak Made juga tanpa ada kendala. Kalau toh ada minimalis sekali gitu. Sehingga di sini kita memang harus
harus membedakan pola-pola pelaksanaan dan serta kendalanya serta cara-cara mengatasinya antara luring dengan daring. Kalau pola Bu Mala tadi saya pikir pola-pola luring seperti yang biasa kita lakukan di sekolah, jedanya hanya setengah jam, kemudian kita lakukan lagi. Nah, karena tidak ada kegiatan check and recheck, itu hanya pada penyelia. Nah, sementara kalau ini kan otomatis langsung dari Mbak Made dan itu butuh waktu. Itulah pengalaman di daring yang dievaluasi Mbak Made, sehingga Mbak Made rupanya perlu waktu untuk mengetahui anak-anak berapa yang sudah ikut dan yang belum, sehingga di sini Mbak Made mengambil jeda yang sekaligus jeda itu juga untuk mengatur lalu lintas pelaksanaan daring dengan menggunakan internet, karena memang siapa tahu jadwal kita berbarengan dengan berbagai daerah sehingga perlu strategi di dalam pengaturan jalur lalu lintas internet. Sekalian untuk cek anak-anak yang sudah ikut atau belum, sehingga nantinya bisa dikelompokkan di jam berikutnya sesuai dengan mekanisme Mbak Made selaku panitia. Saya sebenarnya setuju dengan apa yang telah menjadi hasil evaluasi yang akan dilaksanakan pada pas semester ini. Demikian Mbak Made, terima kasih. Terima kasih Pak Heru atas penyampaiannya. Ya, seperti itu. Saya menyetujui apa yang disampaikan Pak Heru itu karena memang lalu lintasnya padat Bapak Ibu kalau menghandle di online ini. Saya perlu sekali merilis karena anak ngakunya sudah kok Bu, kita sudah submit, tapi begitu kita rilis namanya nggak ada. Itu kejadian-kejadian seperti itu perlu diantisipasi segera gitu ya. Dan setiap pengulangan gitu, artinya dia harus mengulang itu boleh dilakukan misalnya dirilis jam 11 atau jam 10.30 baru dirilis, anaknya akhirnya tahu kalau dia tidak berhasil submit dan dia harus mengulang ujian. Berarti saya harus membuka kuncinya Bapak Ibu, membuka kunci karena begitu selesai ujian soal itu otomatis terkunci, nggak bisa diakses. Berarti saya kan perlu waktu untuk membuka kuncinya, membuka kunci Google Form-nya itu supaya anak-anak bisa akses. Kemudian membagikan link itu menurut saya agak-agak kredit. Nah, saya katakan di sini tidak sulit. Nah, tidak sulit. Saya kalau saya nggak mau bilang sulit, saya hanya bilang saya perlu waktu gitu. Saya perlu waktu untuk supaya lalu lintas itu enak. Karena begitu ada laporan misalnya ada anak 10 IPA 1 nggak berhasil submit di sini, semua laporan, semua penghubung kelas melaporkan gitu. Begitu saya rilis ternyata dari laporannya 2 begitu dirilis jadi 5 ternyata yang nggak tersubmit. Sehingga saya perlu lagi buka, bayangkan kalau satu sesi itu ada 4-5 mapel, saya perlu buka kuncinya itu 5 mapel, kemudian mengatur waktu, kan itu disetting lagi, karena mereka ngulang kan nggak mungkin dibuka aja terus di-loss-kan, pasti disetting lagi waktunya. Itu saya sangat perlu waktu, di sini saya katakan. Jadi lalu lintas itulah yang saya amat butuhkan. Waktu yang saya butuhkan, saya tidak katakan ini sulit, tapi waktu yang diperlukan untuk mengatur itu semua Bapak Ibu. Dan saya melakukan ini semua dari rumah ya, tidak ke sekolah. Cukup stabil internet saya di rumah itu. Kalau lagi saya harus ke sekolah lagi, ngabisin waktu, bahkan start buka itu semua dari jam 7 aja saya perlu mengaturnya. Saya minum dulu Bapak Ibu. Baik, sedikit batuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu saya sampaikan bahwa memang saya memerlukan waktu sebagaimana pengalaman yang lalu. Memang pengalaman yang lalu kalau tidak jadi panitia enggak ngerti sirkulasinya gitu. Nah, tapi kalau kita di dalam panitia kita akan tahu bagaimana itu repotnya ya. Memang asiknya adalah Bapak Ibu nggak perlu ngoreksi, langsung rilis keluar nilai Z. Dan yang terbaru dari sistem sekarang adalah setelah Bapak Ibu mengkolaborasikannya dengan email gitu,
dengan email ke saya, ke akun gitu maksud saya. Bapak Ibu akan saya duplikat, soal Bapak Ibu itu akan saya duplikat sehingga soal-soal itu tetap menjadi akun PAS ini, akun PAS. Jadi dia tidak, kalau kemarin kan pengalaman kemarin akun itu menjadi milik bersama, artinya milik berdua antara guru dan panitia gitu. Nah, di semester ini setelah saya evaluasi itu akan saya duplikat dan akan menjadi berada di akun panitia saja gitu. Nah, namun demikian karena dia sistemnya duplikat bukan berarti yang ada di Bapak Ibu itu hilang, tidak, tetap Bapak Ibu bisa akses, hanya saja responnya atau yang menjawab itu tidak bisa masuk ke depan Bapak Ibu, hanya bisa masuk di tempat panitia. Kalau dulu karena dia sistem kolaborasi dua-duanya bisa masuk. Kalau di saya atau di panitia itu masuk, misalnya respondennya ada 120 orang, di tempat Bapak Ibu juga sama masuk. Tapi sekarang tidak seperti itu, saya tidak setting seperti itu untuk tetap menjaga soal ini tetap berada di satu akun seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nah, saya masih perlu mendengar pendapat guru-guru bahasa Indonesia. Selamat pagi, siapa yang baru bergabung? Siapa di sana? Bu Ratna, Mbak Made. Oh iya Bu Ibu, Ratna. selamat bergabung. Yes. Selamat Ibu, selamat pagi Ibu. Maaf, ada yang mau ditanyakan? Monggo Ibu, pagi, silakan. saya pakai nama anak saya nih ternyata. Oh. Fahmi Aziz itu, ya Bu Ratna ini. Ya, silakan Tadi Ibu. kan iya. Saya langsung klik aja, ternyata di nama anak saya keluar yang Fahmi Aziz. Ini mau nanyakan pensekoran, tadi kan mengacu ke tingkat kesulitan, tadi ada mudah, sedang, sulit. Berarti kan skornya kan beda-beda artinya. Yang boleh. Pengalaman kemarin itu saya lupa ya, apa nggak bisa pakai koma ya, atau gimana ini? Ya betul. Kalau di Google Form. Ya betul. Bagaimana? Saya tidak. Itu yang saya mau tanyakan. Saya langsung jawab ya. Ibu Ratna menanyakan tentang skor. Iya. Kalau skor itu kita pakai angka bulat. Kemarin di rapat panitia itu sudah disepakati untuk yang soalnya 40, skornya 25. 25 kali 40 berarti 1000. Nanti soalnya 1000. Nah, tinggal nanti Excel-nya biar saya yang ubahnya ke skala 100. Kemudian yang soalnya 50, yang IPS dan umum, itu skornya menjadi 20. Tidak 2 ya Bapak Ibu. Silakan disetting 20 skornya menjadi 1000 juga gitu. Nah, bagaimana kalau ada ukuran seperti pertanyaan Bu Ratna tadi, ada soal mudah, ada soal sedang, ada soal sulit. Nah, Bapak Ibu di sini diberikan keluasan. Silahkan mengatur skornya. Intinya skornya 1000 Ibu. Dari 40 itu, dari 40 soal, intinya mencapai 1000. Ya, ini adalah filosofi dari Merdeka ya, Merdeka belajar, Merdeka menilai. Seperti itu. Jadi silahkan Ibu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada soal yang mudah banget, levelnya level kognitif C1, silahkan dikasih poin 10. Yang sulit dikasih poin 60, boleh Ibu. Nanti harapan saya karena saya pikir Bapak dan Ibu telah berpengalaman menggunakan Google Form gitu. Juga bagaimana seluk-beluknya sudah paham. Saya berharap nanti tidak banyak men-setting ya. Saya juga berharap Bapak Ibu tidak perlu mengumpulkan kunci jawaban, langsung diisi kunci jawabannya gitu. Kalau semester dulu kan saya perlu mengumpulkan kunci jawaban, menginput kunci jawaban, kemudian memasukkan kop, memasukkan pengantar itu di depannya ya. Sekarang tidak perlu Bapak Ibu. Tinggal copy, duplicate template tadi. Di template itu sudah ada kopnya, sudah ada pengantar depannya itu. Jangan lupa untuk menyalakan wajibnya. Saya perlu tunjukkan ya supaya tidak ngomong-ngomong terus. Ya, masih ada waktu kita, saya tunjukkan saja bagaimana template soalnya. Saya ada pemandangan Bapak dan Ibu guru. Sini ada PAS, GF PAS ini saya bukakan. Nanti tetap akan dibatasi ya Bapak Ibu.
Dibatasi. Maksud saya dibatasi oleh waktu. Ada time limiternya, nanti akan saya, itu tugas panitia yang membatasi time limiter. Tugas Bapak Ibu adalah mengisi saja. Ini template-nya nanti sudah ada kopnya, nanti jadi seragam. Judulnya juga sudah ada, penilaian akhir semester ganjil. Kita tetap gunakan kata ganjil karena yang ujian itu ada yang semester 1, semester 3, dan semester 5. Silahkan nanti tolong diisi ini ya Bapak Ibu, nah, semua. Kalau yang syarat dan ketentuan ini jangan diapa-apain, biarkan saja, jangan dihapus. Jangan lupa nanti cara duplikatnya pasti Bapak Ibu udah tahu ya. Di titik 3 di samping send ini diklik, nah, make a copy atau duplicate atau apalah bahasanya masing-masing di laptop Bapak Ibu. Intinya menunjukkan bahwa diduplikat, maaf maksud saya duplikat ini tugas saya. Benar, tugas Bapak Ibu untuk menduplikat template. Nah, baru mengisi soal. Setelah selesai menduplikat, setelah mengisi soal, baru dikolaborasi, gitu ya. Setelah dikolaborasi, nanti panitia yang akan menduplikat lagi, seperti itu. Nah, password ini bebas Bapak Ibu, silahkan dibuat ya. Jangan lupa untuk menyalakan ini wajibnya. Nah, kemudian ini biarkan seperti ini Bapak Ibu. Identitas ini kan sudah saya buatkan. Biarkan ada titel-titel ini, biarkan saja. Itu adalah pembatas. Kelasnya juga sudah 21 kelas seperti ini. Ini menggunakan sistem drop down. Ya. Kemudian ini biarkan seperti ini. Saya menetapkan ada ketentuan seperti ini. Ketik ini harusnya ketik ya. Ketik ulang atau ketik kembali pernyataan berikut. Saya bersedia mengikuti pas dengan jujur, tertib, dan bersungguh-sungguh. Ini sebetulnya adalah upaya saya untuk memenuhi tagihan akreditasi. Mana tahu di tagihan akreditasi bagaimana cara panitia atau sekolah untuk mengatur supaya anak-anak kita tetap jujur. Di sini saya tulis saja. Ini. Jadi biarkan saja itu ya, jangan Nah, tinggal di sini nanti isi pertanyaannya. Nah, selesai sebegitu saja Bapak dan Ibu tugasnya. Jangan lupa nanti di skor ya, diisi skornya. Sudah bisa isi skor ya. Ini masih poinnya 0. Nah, ketika Bapak Ibu men-skor, perhatikan ini. Siapa tahu di nama ini muncul skor, biasanya muncul ya. Nanti tolong dienolkan, di kelas dienolkan. Sehingga skor itu hanya milik soal, lembar soal ke bawah ya. Nah, bila Bapak Ibu ingin warnanya tidak hijau gitu, yang lain boleh Bapak Ibu, dipersilahkan. Misalnya, saya suka biru, saya suka pink, monggo aja. Itu tidak substansional bagi panitia. Yang substansi adalah ininya seragam. Apa ini? Identitas diri, kop, dan pengantarnya di depan. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, jangan lupa langkah pertamanya diduplikat dulu ini, template-nya. Lalu diisi. Jangan lupa nanti namanya di sini dikasih mapel ya Bapak Ibu. Ada ketentuan nama, nanti saya bagikan di apa namanya di grup WhatsApp. Tujuannya kenapa harus ada nama yang spesifik? Karena kan guru kimia nggak hanya satu, guru PPKN nggak hanya satu, guru bahasa nggak hanya satu. Itu supaya dan kelas-kelas mereka berbeda gitu. Supaya saya ketika mengaturnya mudah. Nah, nanti ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Nah, itu sederhananya. Demikian yang dapat saya jelaskan dari template-template. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terima kasih Mbak Made. Terima kasih Bu Ratna, sama-sama. Bila Bapak Ibu yang seperti kata Pak Samsul tadi ya, bila Bapak Ibu mengalami kendala dan lainnya, ada banyak teknisi yang siap membantu. Pak Muhajirin, Pak Samsudin itu sudah sering sekali membantu. Bu Kus juga ahli ya. Banyak lagi yang lain, Bu Ratna juga, Bu Marianti banyak, Bu Haryani. Jadi saya biarlah menangani yang sudah masuk ke panitia gitu. Silakan Bapak Ibu saling mengedukasi satu sama lain. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu. Sudahkah? Bila sudah, agenda diskusinya sudah, berarti kita sudah selesai. Meeting kita sudah hampir 1 jam. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah izinkan saya untuk ngambil gambar, foto-foto, buka videonya. Mari kita berfoto Bapak Ibu, saya sudah selesai. Pak Samsul, rapatnya sudah selesai. Kita tinggal berfoto-foto. Pak Sam keren sekali, kayak gamers sudah. Ayo, mumpung aku sudah cantik ini. Oh ya, tolong dicantik-cantikkan dulu ya. Bu Sari, ayo Bu Sari, sudah dulu masaknya. Oke,
Ini ada 2 halaman ya Bapak Ibu karena yang hadir ada 28 orang. Halaman pertama ini yang belum buka kamera Ibu Tati. Ibu Titik Sudarmini, ayo Bu. Ibu Yeti, Pak Peter, Ibu Ratna, dibuka aja videonya. Ibu Novi, kita mau foto. Cekrek. Ini penting untuk dokumentasi. Bu Yuli udah cantik. 1, 2. Nah, Bu Yeti udah muncul. 1, 2, 3, cekrek. Belum. Oh, belum. Enggak terasa, yo. Belum keluar. Ya, ulang. Nah, ini siapa nih Bu Tati and Geng. Rame di sana. 1, 2, nah muncul lagi. 1, 2, 3. Di halaman kedua, tunggu saya Bu Marni baru masuk meeting, udah selesai Bu. 1, Pak Samsul muncul. 1, 2. Wis awak dhewe kan mau wis mati. Halaman pertama. Oh, kan mau wis muni ngono to? Udah di halaman pertama udah. Bu Yeti kameranya kebalik-balik. Oke, ya. Ulang 1, 2, 3, cekrek. Sudah kau dipoto saya Mbak Fadil? Sudah Bu, udah terasa Kak Bu. Ya. Halo Naik. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa bersama. Berdoa silakan. Cukup, selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih. Ya, semoga kita lancar. Dadah. Ya, Tarik, dadah. Dolali duitnya arisan, Rek. Iya Bu. Siap. Siap, tapi kemana keluar? Dadah. Nay masak apa Nay? Izin off ya.